Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Christina Gultom berusia 19 tahun, merupakan warga dusun Barbaran Huta Pangguan, Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Christina merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sardi Gultom dan Ibu Tio Masretna Sianturi. Christina juga memiliki seorang adik yang bernama Pince Rosmaida Gultom berusia 17 tahun. Namun dikatakan bahwa adik Christina yakni Pince mengalami kelumpuhan dan stagnasi pertumbuhan sejak berusia 6 bulan akibat mengalami demam tinggi. Alhasil Pince tidak tumbuh seperti anak-anak yang lain dan tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tetapi meskipun begitu, Christina dikenal sebagai sosok kakak yang sangat menyayangi adiknya itu. Terbukti Christina yang tanpa mengeluh selalu mengasuh sang adik dengan penuh kasih sayang ketika orang tua mereka sedang pergi bekerja. Bahkan orang-orang mendeskripsikan Christina sebagai pengasuh terbaik sang adik. Ketika ibu dan ayah mereka keluar rumah untuk pergi ke ladang, maka sepulang sekolah Christina yang menjadi pengasuh bagi adiknya yang sakit tersebut. Karena tekanan ekonomi yang dialami keluarga mereka, ibu dan ayah Christina pun tidak bisa memberikan pengobatan terbaik bagi sang adik yakni Pince. Hidup di lingkungan keluarga yang mengalami tekanan ekonomi tidak membuat Christina putus asa. Dia tetap semangat bersekolah sebagai bekal menggapai cita-citanya sekaligus mengasuh sang adik yang sakit. Christina merupakan siswi kelas 12 SMK Swasta Karya Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Christina merupakan anak yang baik, penyayang, berbakti kepada orang tuanya, dan semangat dalam menimba ilmu maupun mengasuh sang adik. Menurut keluarga, selama ini tidak pernah terdengar keluhan dari mulut Christina. Remaja tersebut selalu berusaha tegar serta menjalani kehidupannya dengan bahagia. Pada tahun 2019, Christina sedang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL sebagai siswi sekolah menengah kejuruan. Ia menjalani PKL di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Tapanuli Utara. Sepanjang hidupnya semuanya tampak baik-baik aja. Meskipun hidup dalam tekanan ekonomi dan harus membantu kedua orang tuanya mengasuh sang adik yang sakit, namun Christina terlihat tetap tegar dan ceria menjalani kehidupannya. Ia terus semangat bersekolah, apalagi sebentar lagi dirinya akan lulus dari SMK. Tetapi sayangnya perjalanan kehidupan penuh perjuangan Christina Gultom harus berakhir dengan cara yang tragis pada bulan Agustus tahun 2019. Keluarga Christina, khususnya sang adik, akan kehilangan kakak yang sangat menyayangi dan merupakan pengasuh terbaik sepanjang hidupnya. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, pada hari Minggu 4 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Christina yang memakai baju berwarna merah pamit kepada orang tuanya untuk keluar rumah sebentar. Tetapi sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, masih di hari yang sama, Christina tak kunjung pulang ke rumah yang tentu membuat kedua orang tuanya menjadi khawatir. Kekhawatiran orang tua Christina makin bertambah ketika ponsel putri sulung mereka itu tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Orang tuanya terus menghubungi nomor Christina tetapi tidak tersambung. Tak bisa berdiam diri, ayah Christina yakni Pak Sardi pun mencoba mencari Christina di sekitaran lingkungan rumah mereka tetapi tidak ketemu. Pak Sardi kemudian menceritakan rasa cemasnya kepada tetangganya. Karena hari sudah larut malam, tetangga pun menyarankan Pak Sardi untuk pulang beristirahat dan melanjutkan pencarian keesokan harinya. Waktu berlalu, keesokan paginya, jadi sudah di hari Senin 5 Agustus 2019, Christina tetap tak kunjung pulang ke rumah. Pak Sardi bersama para tetangga pun ikut membantu mencari gadis tersebut di sekitaran desa. Mereka juga bertanya-tanya kepada warga maupun orang yang mereka temui di jalan apakah melihat Christina. Dan dalam pencarian tersebut, seorang warga mengaku sempat melihat wanita berbaju merah di sekitar area perkebunan dan persawahan. Mendengar itu, Pak Sardi bersama para tetangga segera menuju ke lokasi yang dimaksud.
Lokasi itu dipenuhi pohon bambu dan berjarak sekitar 300 meter dari rumah Christina. Mereka pun mulai berpencar menyusuri lokasi yang dipenuhi pohon bambu itu. Dan setelah beberapa saat mencari, tepatnya pukul 8 pagi, ayah Christina yakni Pak Sardi berhasil menemukan putri sulungnya itu dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tanpa busana. Selain itu, pada jarak 1 meter dari tubuh korban ditemukan sebuah celana yang diduga milik korban. Dan pada jarak 3 meter ditemukan pakaian dalam korban tergantung di sebuah dahan pohon. Penemuan itu pun sontak membuat pecah tangisan Pak Sardi. Dia tak menyangka dirinya akan menemukan putri sulungnya itu sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Penemuan tubuh Christina pun langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian Polres Tapanuli Utara pun segera meluncur ke lokasi penemuan. Sebelum polisi tiba di TKP, berita penemuan jasad Christina dengan cepat menyebar kepada warga setempat yang membuat warga berbondong-bondong ingin melihat secara langsung. Dan yang hadir pada saat itu tentu saja termasuk ibu Christina, yakni Tiomas Retna Sianturi. Bu Tiomas menjadi sangat histeris dengan apa yang menimpa putri sulungnya itu. Bu Tiomas menangis sejadi-jadinya sambil berteriak ingin melihat wajah buah hatinya tersebut. Kemudian setibanya tim kepolisian di TKP sekitar jam setengah 12 siang waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dan dari hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya bekas genggaman di leher korban yang diduga itulah penyebab korban kehilangan nyawanya karena saluran pernafasan yang tersumbat. Selain itu diduga korban telah dinodai sebelum atau mungkin sesudah dihabisi karena ditemukan adanya cairan di sekitar tubuh korban dan fakta bahwa korban ditemukan tanpa busana. Selain itu ada luka memar pada daerah wajah, lecet di leher, dada, perut, tangan, dan kaki. Setelah menjalani pemeriksaan medis, jenazah korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kedatangan korban di rumah duka membuat pecah tangisan keluarga, kerabat maupun warga yang menyambutnya. Semua orang yang hadir merasakan kehilangan mendalam sosok Christina yang dikenal baik dan penyayang. Sementara itu, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan mendalam untuk menangkap pelakunya. Kepada polisi, Pak Sardi, ayah korban, mengaku pada saat Christina pamit untuk keluar rumah, dirinya sama sekali tidak merasa aneh atau curiga karena memang sudah hal biasa ketika libur sekolah, Christina akan pergi jalan-jalan atau mungkin ngumpul bersama teman-temannya gitu loh. Kemudian dalam penyelidikan, polisi berhasil mendapatkan petunjuk penting dari seorang saksi yang bernama Darison, di mana kepada polisi Darison mengaku bahwa sebelum jasad korban ditemukan, dia melihat Christina dibonceng oleh seorang pria bernama Rinto Hutapea. Rinto yang berusia 36 tahun bukanlah orang asing. Ia merupakan tetangga Christina yang telah memiliki istri dan 4 orang anak. Nah, Darison mengaku sebenarnya dirinya tidak melihat dengan jelas wajah orang yang dibonceng oleh Rinto. Tetapi dia ingat betul bahwa yang dibonceng oleh Rinto saat itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju warna merah sama dengan warna baju yang dikenakan oleh Christina sebelum ditemukan tidak bernyawa. Sehingga Darison yakin yang dibonceng itu adalah Christina. Mendengar kesaksian Darison itu, polisi pun yakin bahwa Rinto adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum ditemukan meninggal. Polisi pun langsung memusatkan perhatian mereka kepada Rinto Hutapea yang tak butuh waktu lama pria tersebut diamankan polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi saat itu Rinto dibawa ke kantor polisi masih berstatus sebagai saksi karena belum ada bukti yang kuat untuk menangkapnya. Dan memang saat diinterogasi Rinto membantah keras terlibat dalam penghilangan nyawa Christina. Sebaliknya Rinto mengaku bahwa ia mencurigai tetangganya yang berinisial MH sebagai pelaku sebenarnya. Dari keterangan Rinto itu, polisi pun memanggil MH untuk dimintai keterangan. Kepada polisi, MH membantah keras tuduhan Rinto terhadapnya dengan memberikan alibi keberadaannya pada saat penghilangan nyawa Christina terjadi. Dan memang alibi MH itu diperkuat dengan keterangan dari para warga yang membenarkan dan melihat keberadaan MH pada saat kejadian, sehingga tidak mungkin MH yang melakukannya. MH pun dikeluarkan dari daftar terduga pelaku. Dan yang membuat kecurigaan penyidik kembali tertuju pada Rinto karena keterangan pria tersebut yang mulai berubah-ubah.
Polisi pun mulai mengkonfrontasi Rinto yang akhirnya membuatnya tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya. Rinto mengaku dialah pelaku penghilangan nyawa Christina karena motif sakit hati dan kesal korban menolak ajakannya untuk dibonceng. Dan berikut kronologi kejadian menurut pengakuan Rinto guys. Jadi semuanya berawal pada hari Minggu 4 Agustus 2019 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ketika Rinto sedang berada di sebuah kedai tuak atau kedai miras Nusantara di Dusun Pangguan, Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sore itu Rinto minum tuak kurang lebih 4 gelas yang mengakibatkan kesadarannya berkurang. Beberapa saat kemudian karena merasa lapar ia pun berniat pulang ke rumah dengan tujuan untuk makan. Rinto dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat nomor menuju ke rumahnya. Pada saat telah mengendarai sepeda motor sekitar 300 meter dari kedai tuak, Rinto melihat Christina sedang berjalan di sisi sebelah kiri jalan. Rinto yang sedang dalam keadaan mabuk pun timbul niat untuk menggoda Christina dengan berpura-pura menawarkan tumpangan sambil berkata, "Dek dang dohot hohu bonceng. Dek nggak ikut kau ku bonceng." Melihat kondisi pria di depannya yang berada dalam keadaan mabuk, Christina pun menolak. Namun Rinto terus berusaha meyakinkan gadis itu dengan mengatakan, "Beta ma, ayolah." Merasa kesal dan marah terus dipaksa, katanya membuat Christina berkata kotor serta meludahi Rinto yang mengenai wajahnya. Dan sikap Christina itu membuat Rinto yang dalam keadaan mabuk menjadi tersinggung dan emosi sehingga timbullah niatnya untuk menghabisi nyawa gadis tersebut. Sontak Rinto segera menghentikan dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan sebelah kiri. Selanjutnya ia berlari mengejar Christina yang sedang berlari ke arah depan. Dan setelah dekat ia pun mendorong Christina dengan menggunakan kedua tangannya. Gadis itu pun terjatuh ke sisi jalan dekat pohon bambu dengan posisi telungkup. Dia menangis sambil berteriak minta tolong kepada ibunya. Uma, tolong, tolong, tolong." Teriak Christina sambil berusaha berlari ke arah perkampungan. Rinto pun terus mengejar dan setelah dekat ia kembali memukul bagian pipi kiri korban dengan keras. Sontak Christina terjatuh namun tetap berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran Rinto dengan cara merangkak ke arah kebun coklat. Namun sayang Rinto berhasil menyusul dan menarik pundak kanan Christina dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu ia memukuli wajah korban menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang hingga mengenai jidat, pelipis, mata dan bibir. Pukulan beruntun itu pun mengakibatkan Christina lemas dan tidak bertenaga. Melihat kondisi korban bukannya menghentikan perbuatannya, Rinto malah menyeret tubuh korban yang sudah tidak berdaya itu ke arah kebun coklat menjauhi pinggir jalan. Dia lalu mengambil dan menonaktifkan ponsel Nokia warna biru hitam yang berada di saku celana Christina. Hal itu ia lakukan untuk mempermudah perbuatannya serta menghindari jika ada keluarga Christina yang akan mencari keberadaannya. Ponsel tersebut kemudian dibuang ke arah semak-semak. Dia juga mengambil uang sebanyak Rp5.000 dan 1 buah botol minyak angin yang berada di kantong celana sebelah kiri korban. Di titik kritis itu, Christina yang berada dalam keadaan lemas tetap berusaha kabur sambil merangkak dan berteriak minta tolong dengan suara yang lemah. Namun Rinto datang kembali menyeretnya ke arah tempat yang tersembunyi sehingga mengakibatkan baju gadis itu terbuka sebagian dan bagian celana terbuka sampai ke lutut sehingga memperlihatkan bagian tubuhnya. Dan saat itulah timbul keinginan Rinto untuk menodai korban dan beberapa saat kemudian dia melancarkan keinginannya itu. Setelah selesai, Rinto merasa panik melihat keadaan korban yang masih bernafas, namun kondisinya sudah lemah dan tidak sadarkan diri. Alhasil untuk menutupi perbuatannya agar tidak diketahui oleh orang, ia pun jongkok dengan posisi kedua lutut kakinya di tanah, lalu mencengkram leher gadis satu kampungnya itu dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan selama kurang lebih 15 menit hingga dari mulut dan kedua lubang hidung korban mengeluarkan cairan berwarna merah dan hitam. Dan beberapa saat kemudian korban pun kehilangan nyawa. Selanjutnya Rinto yang masih diliputi rasa panik meletakkan jasad korban di bawah pohon bambu. Setelah itu ia pulang ke rumah dengan berjalan kaki meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan.
Persidangan kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada bulan Januari hingga Februari tahun 2020. Dan dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Rinto Hutapea. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa. Awalnya terdakwa Rinto sempat bertahan membuat pernyataan bahwa dirinya tidak menodai korban. Pernyataan itu secara berulang diucapkan Rinto dalam agenda sidang pembacaan keterangannya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin 20 Januari 2020. Tetapi pernyataan terdakwa itu akhirnya runtuh dengan bukti hasil visum et repertum, sehingga terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban disertai dengan menodai korban. Banyak pihak berharap terdakwa mendapatkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman eksekusi. Tetapi menurut majelis hakim, hal yang meringankan terdakwa adalah karena ia mengakui perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.